itu kan ada yang menyebabkan. Hmm. Ya, 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 ya. Ini jangan-jangan cuma memang segini. Kita doang, jangan. Ini yang lainnya mana, Kak? Oke, jam 19.45 bergabung. Ya udah nggak apa-apa jam 19.45 lah kita mulai deh. Hmm. Nanti Hah, baru 10 pertemuan orang. pertemuan berikutnya ya kita sesuaikan. Ini kan memang untuk memutuskan fix yang kemarin bagaimana pemaparan ininya ya, Om, ya, informasi perjalanan. Mhm. Kalau di Kang depanku ada Nugi, dua orang yang lagi, kenapa? Kang Nugi nggak ikut, Mari. Siapa? Kang Nugi. Ikut, dia minta izin jam 19.45 masuk sholat Isya dulu. Oh, Ikut, beliau akan memaparkan nanti. Iya. Melisa. Kalau Melisa sih setahun 2 kali umroh nggak masalah. Masya Allah, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam, Bu Nyai. Oh, ini Bu Mai. Assalamualaikum semuanya. Kata Waalaikumsalam. Bu Nyai mau kasih beasiswa. Masya Allah, takdir. Amin, amin. Eh, Dulu di sebuah kelas APG itu Irfan rencananya tuh mau menyemangati kita itu dengan jargon-jargon Islam gitu kan. Tapi dia bukannya takbir, tapi tauhid. Terus kita bingung lihat, iya, maksudnya apa itu? Oh, takbir maksudnya ya. Baru aja di kita posting pertanyaanku ke Fitri tentang umroh itu. mhm. Mbak Tias masuk. konten terbaru itu, konten terbaru. Mm-mm. Hah? Saya izin off cam ya, Bari, Nggak boleh. teman-teman. Terima kasih, terima gaji. Kan nggak diizinkan. Nggak apa-apa, itu kan bukan bukan wilayah saya ya. Yang penting udah minta izin. Tapi kan aku pengen lihat kamu. Lihat Belum, pakai hati, insya Allah terlihat dengan jelas. belum lama loh. Aduh, Aku juga Mama Ari Iya. izin. Itu kan. I'm working on something jadi multitasking ini. Ai. Maklum, kantornya di sebelah sana ya, jadi agak-agak ini di belahan dunia lain. Kasih lihat dong, biar tahu di mana itu. Ah, enggak, kan remote. Oh, remote. Heeh. Ini salah bawa hoodie ternyata yang sempit, yang kecil. Punya siapa itu yang dibawa? Bukan Nggak tahu. hobinya yang salah. Makin gemuk kali. Iya juga ya. Assalamualaikum Mbak Ari. Waalaikumsalam, Mbak Tias. Di mana? Di jalan pulang dari Kota Tua.
Ih, aku lah yang disalamin Mbak Tias, bukan Om Pras. Mulai cari masalah. Apa sih? Soalnya yang ngundang dirimu. Oh gitu ya. Tuh, Melisanya udah muncul tuh. Itu tuh tadi tuh, Ibu. Udah Tuh, nongol. Gilanya Pasti udah buka. ketemu. tuh Melisanya udah Kamu, buka, Di udah ruang on-cam sidang ya? tuh. Di mana tuh? Enggak di apart, kamu, Pak. Lagi ubek-ubek Oh, dokumen. ya kan Ampun. lagi di ruang sidang. Itu kerudung soalnya dijual nggak? Pras lagi hiatus kan katanya. Ini Hah? boleh Kan Pras lagi nanti ya. hiatus dari. Itu mereknya apa, Mbak Melisa? Mereknya yang dipakai? Malana. Ini juga, ini juga, ini juga. Kita juga lagi nginep di Mahalaya. Oh, itu Mahalaya. masih sepupuan sama Malana, Pak. Oh, sama-sama mahal. Mahal Aku sama juga apa lagi murah pakai itu tergantung, Pak. pakai jilbabnya Malana nih, yang pink. Asik. Jadi kata Pak Pras, mahal murah itu relatif, bukan mahal. Tapi apa, Pak? Nggak Duitnya pakai belum ada. duit. Bapak aja yang kismin gitu. Gak mampu bayar. Duitnya lagi nggak cukup. Kalau cukup mah murah. Bude pesan berapa, Bude? Besok dikirim. Belum, aku nunggu kamu pakai bahan voal. Aku udah lihat bahannya di Mbak Tari. Aku nggak bisa pakai itu, Mel. Nanti aku Pasti ajarin. jatuh terus. Enggak, aku Jangan udah pernah punya. Udah pernah jangan punya tuh menyerah. sepupu semua. Disemprot pakai hairspray, Mbak Tias. Hairspray. Coba Beh, tanya sebelah saya, boleh nggak saya pakai hairspray itu, Pen? Yang bukan pakai Jadi, enak, sebenarnya bukan elunya, jadi kerudungnya. kerudungnya. Ini ngomong-ngomong soal jilbab ya, mumpung mau umroh, nanti Mbak Uti ingetin ada jadwal buat shopping. Aku udah punya butik butik ini apa namanya reference butik di Zamzam Tower buat belanja jilbab. Oke, baik. ini belum berangkat, niatnya sudah belanja. Waduh, waduh, waduh. Nanti kita nggak I berangkat. know. Bentar, Ini tadi bukan labaik Allahumma labaik, tapi kita belanja masuk pasar ini doanya ya. tadi Tias nanya ke Apen, Apen pakai hairspray. Itu maksudnya gimana? Aku nanya, Belum hairspray. boleh nggak aku pakai hairspray apa? Pras, jahil Oh, banget ya. kirain. Nah, kalau Apen buat kelek, Pras, katanya Pras. Oh, gondrong tuh bajunya. Ya kan, Biar Pen? mengembang gitu. Sama buat jambang kayaknya. Sama. Terus kaku-kaku semua jambangnya. Ayo, sudah Ya, 47. Kita ya, mulai. ya. Saya buka ya Om, saya izin buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang hadir di sini Muslim ya? Iyalah ya, karena kita berangkat umroh. Oke, ini kayak antara percaya dan nggak percaya bahwa Zoom malam ini insya Allah terjadi. Karena ini tadinya mungkin hanya impian yang tersampaikan ke Ompras dan ternyata Ompras juga punya ide yang sama untuk komunitas provokasi dulu ya Om ya, untuk mengadakan umroh bersama. Umroh bersama ini kenapa kita kita buat dari awal Januari dan keberangkatannya insya Allah akan di bulan November tanggalnya yang seperti sunnah sunnah bahwa kita akan berangkat safar ini di hari Jumat. Jadi bagi yang bekerja cutinya pun tidak terlalu banyak. Nah, kemudian kemarin juga sudah meeting intern dengan Om Pras dan Kang Nugi dari Mas Kitur dan eh, sudah menjabarkan apa yang menjadi keinginan kita. Yang pastinya waktu itu kita minta hotel yang baik, bisa ke Taif, kemudian mau pakai kereta cepat, apa-apa yang menyamankan kita. Menyamankan kita, tapi apa nilai plusnya dengan berangkat bersama keluarga provokasi, pastinya ada. Nanti akan dijabarkan oleh Om Pras tentang higher meaningful umroh. Kenapa namanya itu? Dan kemudian ada apa aja nanti di sana, program-programnya seperti apa, tetap ada protok di pada saat perjalanan nanti kita di sana. Dan bagaimana itu terjadi, Om Pras juga akan menceritakannya ya Om ya. Bahkan selain itu ada program coaching
coachingnya nanti seperti apa juga nanti dalam perjalanan kita diperbaiki terus sampai nanti di bulan November kita semua siap untuk bisa berangkat umroh. Januari ke November ini ada 11 bulan. Tapi kita akan pakai sampai 10 bulan untuk pelunasan eh, cicilan umroh ini. Berapa semuanya, nanti setelah dijabarkan, di terakhir saya akan sampaikan berapa cicilan pertamanya dan bagaimana teknisnya dan apa yang kami butuhkan dari tim keluarga provokasi. Pastinya bukan saya sendiri atau Om Pras, atau mungkin Kang Nugi aja, tapi kita butuh support system kepanitiaan intern di luar dari Mas Kitur. Jadi kita juga akan membentuk suatu kepanitiaan khusus untuk sama-sama saling bantu keluarga provokasi ini selama menuju ke berangkatan umroh dari Januari hingga November nanti dan bagaimana kerjasamanya nanti pada saat perjalanan umrohnya nanti. Seperti itu dan alhamdulillah banyak yang mendaftar, tapi kita juga yakin mungkin nggak semuanya bisa berangkat atau mungkin akan lebih dari ini yang akan berangkat. Kita belum tahu itu semuanya. Tapi insya Allah berapapun yang ada di sini, kita jalan ya Om. Ya, Insya Allah kita jalan dan Bismillah Kang Nugi udah masuk. Dan nanti mungkin di sini kayak saya pasti ada suami dan anak saya. Ini ada di depan saya, jadi nggak membuka apa ikut Zoom, tapi ikut mendengarkan dan semoga ini Oke. Semoga apa yang menjadi ikhtiar kita sama-sama ini menjadi program besar keluarga provokasi. Jadi provokasi tidak membuat program lain ya selain umroh di tahun 2025 ini. Program-program seperti TOS Ideas dan lain-lainnya akan dilaksanakan di 2026. 2025 kita fix dengan umroh. Sehingga semoga semua yang berniat di sini Allah mudahkan. Allah mudahkan kita sama-sama kayaknya sekarang Januari. Nanti di bulan November kita gitu, akhirnya berangkat. Bismillah. Nah, sekarang saya minta kepada Om Pras untuk menjelaskan kepada kita semua apa sih Om higher meaningful umroh. Boleh dipaparkan bagaimana konsepnya. oke. Terima kasih Mbak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mbak Ari kembali bersedia menjadi Project Director dari kegiatan komunitas provokasi ini. Teman-teman mungkin bertanya ini kok yang ngurus orang itu juga itu. Sebetulnya nggak pernah ada maksud orang itu juga, cuma sepertinya semesta itu me- mengarahkannya begitu. Jadi begitu kita mematangkan usulan-usulan tentang umroh ini, kemudian ini kita perlu satu orang project director, Kang Nugi. Ya udah Mbak Ari aja. Ya sudah Mbak Ari aja itu jadi bukan saya yang nunjuk, Kang Nugi yang nunjuk dan bersedia ya sudah oke. Dan juga ada beberapa teman termasuk misalnya Mas Ewingse dari awal itu juga sudah menyatakan kalau membutuhkan bersedia untuk ikut mengurusi hajat-hajat umat lah itu. Apalagi ini kaitannya dengan ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, saya tidak menyiapkan materi untuk memberikan briefing awal sehingga by ingatan saja nanti teman-teman yang sistematisir sendiri ya. Higher meaningful umroh. Apa dasar pemikirannya? Dasar pemikirannya adalah bahwa umroh ini sebuah perjalanan keluar untuk masuk ke dalam diri. Jadi kita perjalanan keluar untuk ke dalam diri kita. Ini adalah mini version of haji. Nanti juga kita akan tidak lepas kalau umroh itu tidak lepas dari filosofi haji, kemudian umrohnya itu seperti apa. Nah, selama ini kalau kita memandang umroh secara stigma umum itu sebuah haji kecil lah. Ibadah haji kecil ini bukan wajib, tetapi ini sunnah.
yang mampu menjadi muakkad, menjadi yang dikuatkan. Nah, yang menjadi kebiasaan adalah para jemaah yang umroh selain melewati tahapan-tahapan untuk bisa disebut sebagai umroh dengan sah, gitu. Tapi juga diberi makna atau diberi frame, diberi pengetahuan, diberi hikmah-hikmah di awal biasanya oleh para penyelenggara, menunjuk ustadz yang membimbing supaya ketika menyelenggarakan prosesi ibadah umroh ini seseorang tahu apa maknanya. Nah, kita di komunitas provokasi tidak cukup merasa begini. Saya melihat rasanya ibadah umroh itu tidak hanya cukup dengan hikmah-hikmah yang yang setiap orang pasti punya dampak yang berbeda-beda. Nah, maka kita ingin umroh kita nantinya ini bukan hanya sekedar kenangan, umroh ini sebagai kenangan, umroh ini sebagai perwujudan dari kerinduan kita untuk mendekat ke Allah dengan simbolisasi mendekat kepada Baitullah, Ka'bah, tapi ada dampak yang kuat, bukan hanya soal state, tetapi soal perilaku dan dampak-dampak yang lebih kuat. Maka kita ingin memadukan antara ilmu leadership inside out neurosemantics. Jadi neurosemantics ini adalah ilmu mengenal diri sendiri yang menyebabkan kita ini semakin mudah mengoperasionalkan ajaran-ajaran agama. Setidaknya itu yang bagi saya rasakan ketika belajar neurosemantics. Ketika membaca ayat-ayat, membaca doa-doa, mempelajari rukun-rukun ibadah, apapun itu, wudhu, sholat, tiba-tiba saya, gila ini. Allah itu betul-betul paham, jangan juga penciptanya kan ya. Artinya kita sebagai manusia itu ternyata ada. Jadi Allah tuh merancang itu sudah dengan nature-nya manusia. Bahkan itu kalau kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari, itu works dan efektif. Sesederhana misalnya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu pelajaran dasar tentang how we communicate. Di sana ada pacing. Bahkan kepada Allah saja kita perlu pacing dulu. Bismillahirrahmanirrahim dengan frame Allah, bukan dengan frame kita sendiri untuk menafsirkan segala sesuatu. Ar-Rahmanir-Rahim yang kita mengakui bahwa Tuhan itu apa. Kemudian yang menguasai pembalasan baru kita validasi hubungan kita dengan Anda itu apa. Kepadamulah aku minta pertolongan. Baru kita menyampaikan apa hajatnya kita, pesan kita. Tunjukilah aku jalan yang benar, bukan jalan yang sesat, dan seterusnya. Jadi kalau kita pelajari struktur-struktur yang ada di Quran sendiri, bahkan di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 pun, makanya saya sampai bikin 5 sesi Zoom 1 jam kalau nggak salah, untuk dialog kita dengan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 itu dengan neurosemantik clear. Gila itu. Gila gitu. Nah, maka kita ingin ibadah umroh kita ini kita laksanakan dengan menggunakan segenap potensi sumber daya modal yang diberikan Allah kepada kita. Fisik, panca indera, pikiran, perasaan, akal. Jangan sampai kita beribadah
hanya menggunakan satu saja, misalnya hanya tubuh saja, walaupun itu sudah sah. Namanya umroh haji itu kan ibadah fisik. Bahkan tanpa ngomong apa-apa, muter-muter, lari-lari, itu sudah sah sebagai ibadah haji itu. Nah, tetapi kita ingin misalnya misalnya begini, ini tentang pembelajaran ya, tentang pembelajaran. Dulu tuh saya sering sering mendengarkan atau kita mungkin sering mendengar hati-hati lo di tanah suci. Tergantung ibadah ya. Kalau kita banyak dosa di sana nanti bisa jadi pembalasannya dipanjar di sana. Ada yang kehilangan sendal, ada yang ini itu. Akhirnya akibatnya ada loh DM saya tuh belum siap untuk umroh karena merasa belum layak, masih banyak dosa. Tapi di balik itu adalah ketakutan akan dibalas di sana atas dosa-dosa dia di sini. Padahal umroh haji adalah melengkapi kesempurnaan kan. Artinya justru dengan kita umroh, dengan kita haji, kita akan dilayakkan. Pun yang diundang ke sana adalah mereka yang memang mendapatkan undangan dari Allah kan. Nah, dari sudut pandang neurosemantik atau ilmu tentang diri kita itu, hati-hati kita bisa terjebak mengalami yang disebut dengan magical thinking, yang karena orang tua yang mengatakan seperti itu, kemudian kalau kehilangan sendal misalnya, itu berarti kamu perlu introspeksi. Jangan-jangan dulu di tanah air, kamu itu ngambil punya orang misalnya. Which is sebagai sebuah story yang berdampak, itu bisa berdampak pembelajaran. Oh kalau gitu gue perlu bertobat dan gue perlu di sini janganlah itu, berbuat baiklah. Tapi begitu saya buktikan sendiri di sana, umroh maupun haji, kok sendal gue nggak hilang ya? Jelas saja, orang sendal gue masukin tas, tas bawa kemana-mana gitu. Ternyata yang hilang itu adalah yang naruh sendal itu di rak, naruh sendal itu di lantai. Wajar, ketuker atau keambil gitu. Nah, saya tidak mengatakan bahwa pemikiran itu salah, bukan. Tapi kita akan menyeimbangkan perjalanan kita ini juga dengan akal kita, dengan berpikir kita. Misalnya juga pertanyaan saya ke Fitri kemarin habis umroh itu, Fit, apa yang membedakan antara sebelum umroh dengan sesudah umroh? Dia sekarang lebih santai, lebih sabar 5 detik lah, katanya begitu. Lebih nggak buru-buru segala macam. Terus saya komentarkan ya itulah sebetulnya hakikat slow living. Slow living itu bukan pindah ke Solo atau pindah ke Magelang itu terus kemudian di sana semua slow akhirnya slow. Kalau slow tapi khawatiran juga kan sama saja. Jadi slow living itu tentang ruang dalam. Kemudian dia juga mengatakan bahwa frame bahwa semua itu tergantung amal perbuatan di tanah air, dia tidak buy-in ternyata di sana. Karena dia merasa amalnya sedikit, tapi diberikan kebaikan yang sangat berlimpah di tanah suci itu. Nah, ini artinya ya memang betul kita kita sebetulnya mengalami subsidi doa dari orang-orang sekitar kita. Kita selamat di jalan itu bukan semata-mata karena keterampilan kita mengemudi, kehati-hatian kita, tapi juga kehati-hatian orang lain yang ngerem untuk kita jalan. Artinya keselamatan kita, keberuntungan kita, itu pasti ada subsidi dari perbuatan maupun doanya orang lain. Nah, kemudian suatu ketika
Utik nulis di Facebook menanggapi biro-biro perjalanan yang tidak memberikan pelayanan memuaskan kepada jemaah. Kemudian jemaah itu disuruh bersabar. Ini adalah ujian dari Allah. Nah, Utik di situ nulis, ya kalau semua disuruh berpikir seperti ini, gimana bangsa kita nggak bisa maju? Karena ini bukan soal sekedar ujian dari Allah, tetapi ini tentang kompetensi, tentang manajemen, tentang persiapan yang diselenggarakan oleh Biro Perjalanan itu. Ya. Nah, maka kita akan perja- memperjalankan diri di umroh ini bukan hanya full di sana dengan salah satu yang kita pakai, entah hati, entah pikiran, tetapi kita seimbangkan semuanya. Makanya ya fisiknya kita juga perlu jaga, hatinya kita perlu jaga, tapi juga pikirannya juga kita perlu jaga. Kalau misalnya ada satu, untungnya kita ini ke Mekah dulu ya, bukan bukan ke Madinah dulu. Kalau ke Madinah dulu, ada situasi di mana kita maksa diri untuk misalnya ikut tur atau untuk apa yang sifatnya itu tidak wajib, tapi itu kemudian berpotensi berisiko mengalahkan yang wajib. Artinya fisik kita kemudian capek dan akhirnya nanti ketika di Mekah itu kita sudah nggak bisa menjalankan hal yang wajib malah. Nah itu kan sebetulnya itu juga menggunakan otak, menggunakan pemikiran lah, menggunakan akal juga kita di sana. Nah karena perubahan perubahan diri kita, jadi nasib baik kita itu tergantung atau ditentukan oleh tindakan-tindakan, action kita, aksi kita. Dan aksi kita itu didrive oleh keyakinan-keyakinan kita. Apa-apa yang ada di dalam meta place. Makanya nanti kita beberapa kali manasik. Itu mulai dari soft manasik sampai hard manasik. Itu nanti juga diisi tentang meta place. Supaya kita di sana melakukan sesuatu itu langsung ada refleksi. Ini persisnya apa? Misalnya tawaf. Tawaf ini persisnya seperti apa? Yang benar seperti apa? Fungsinya apa? Why it is important? Mengapa ini dibuat? Kemudian belajar tentang apa kita? Kemudian ini mengingatkan kita kepada apa perjalanan ke depan dan seterusnya. Nah, maka kita akan dipersiapkan untuk di sana bukan hanya fisik tetapi juga refleksi, kemampuan kita untuk refleksi. Dan dengan refleksi itu kita perlu konkludkan, kita perlu explore, kemudian konkludkan, kemudian kita jadikan intention, dan kemudian plan. Itulah sebabnya mengapa di program umroh kita, itu kita juga ada program grup coaching. Nah, untuk apa tujuannya? Supaya setiap orang bukan hanya refleksi sendiri, mengambil hikmahnya sendiri, tetapi juga belajar dari hikmah teman-teman kita, juga kita dibantu untuk mengikat pemikiran-pemikiran kita menjadi satu konsep and plan yang robust, yang kuat, yang nanti ketika di tanah air ini bisa kita pakai. Misalnya Fitri mengatakan selama di Tanah Haram itu begitu jelasnya dia diberi petunjuk oleh Allah. Jadi meminta sesuatu kemudian petunjuknya itu jelas. Tetapi begitu sampai di tanah air itu sudah mulai blur. Nah saya bilang ya metaforanya kalau di sana kan kita dekat sinyal. Pasti sinyalnya kenceng. Gitu. Nah sekarang bikin aja apa alat untuk menguatkan sinyal itu namanya apa? Router ya atau apa? Ya, betul. Router, ya router. Router ya. Jadi imajiner router imajiner di dalam diri kita
untuk mengambil sinyal yang di sana untuk kita pakai di sini. Nah, jadi teknik-teknik neurosemantics itu juga kita ajarkan nanti tentang state management, tentang belief change, tentang power zone. Itu akan kita dalam manasik-manasik soft kita itu akan kita refresh kembali dan kemudian akan kita kuatkan karena itu akan kita pakai di sana. Percuma kita punya ilmu NS, Leo, kalau kita nggak kita gunakan sebagai resource untuk mengoptimalkan perjalanan kita dan hasilnya, prosesnya dan hasilnya. Maka nanti ada grup coaching yang menggali tentang siapa kita, kemudian menggali tentang intensi kita, menggali tentang outcome kita, menggali tentang solution, menggali tentang plan ke depan. Nah, di sini nanti kita akan membuka siapa yang bersedia menjadi coachnya. Nanti akan saya atau kita mentoring. Jadi kita ada di program umroh ini di dalamnya ada subprogram lagi. Pertama subprogram mentoring coach, di mana para coach itu nanti yang akan di Tanah Suci di mempunyai sekitar 3-4 orang coachi untuk melakukan grup coaching di waktu-waktu tertentu yang nanti akan Kang Nugi kasih, oh ini di sinilah waktunya yang tepat gitu. Karena yang tahu teknis di lapangan adalah Kang Nugi. Itu tentang coaching. Nah, sehingga dampaknya itu akan menjadi lebih kuat, lebih meaningful. State-nya menjadi lebih kuat. Dan kenikmatan kita beribadah pun juga makin kuat di sana. Nah, kemudian berikutnya adalah ada waktu-waktu yang bisa kita isi dengan kultum. Nah, cuma ini bukan kultum, tapi kuliah 12 menit, kudis. Ya, iya ini ya, bisa disingkat kudis ya. Kalau kuliah 15 menit kan kulibas. Kalau kuliah 30 menit kutipu. Ini kuliah 12 menit disingkat kudis. Harus kudis banget ya, Pras. Kudis banget. Nah, karena namanya kudis kan nggak enak. Makanya nanti kita nama protok harom. Nah, gitu ya. Apapun namanya, tapi di sana nanti kita akan menyelenggarakan satu protok yang audiensnya juga kita-kita juga. Cuma di sana di sini ada subprogram kedua yaitu program mentoring protok. Mentornya siapa? Mentornya adalah teman-teman di sini, termasuk saya yang pernah menjadi pembicara protok dan TOS Ideas. Nanti kita rekrut siapa yang bersedia untuk bicara 12 menit di mentoring, diutamakan yang memang belum pernah mengikuti menjadi pembicara Protok dan TOS Ideas. Tujuannya apa? Nah, inilah nilai tambahnya supaya kita memiliki kemampuan public speaking, dakwah dalam bentuk public speaking dalam 12 menit itu kaya, itu efektif. Jadi kombinasi antara konten dengan skill dalam public speaking yang nanti waktunya juga akan ditentukan di itinerarinya. Jadi teman-teman di sini di umroh kita ada grup coaching, ada protok, dan meaningful shopping. Itu tadi sesuai dengan permintaan dari Mbak Lia itu ya. Nanti ada meaningful shopping yang ada juga nanti siapa yang akan menjadi pembimbing meaningful shopping supaya efektif, jangan ketipu atau jangan jangan sampai kita yang dikendalikan oleh hasrat shopping, kitalah yang akan mengendalikan hasrat shopping itu. Kemudian, nah, sebagai sebuah ciri kegiatan-kegiatan komunitas provokasi, maka kita ini menyelenggarakan nilai.
abundance collaboration atau yang secara budaya Nusantara, terutama budaya Jawa, disebut dengan rewang. Rewang itu adalah kalau kita punya hajat, maka kita ini akan saling membantu satu sama lain. Ada yang masak, ada yang ngurusi tamu, ada yang ngurusi ya segala macam itu. Nah, cuma supaya efektif kan selama ini ada beberapa kegiatan yang kemudian kita subkontrakkan atau kita minta bantuan IO. Nah, untuk umroh ini kita membentuk kepanitiaan. Nanti ada yang ngurusi acara, ada yang ngurusi khusus protok, mentoringnya, ada yang coachingnya, kemudian ada yang ngurusi yang ngurusi program untuk misalnya teman-teman yang mau nabung atau apalah itu. Dari sisi keuangannya, kemudian dari sisi promosinya atau dari sisi mengajak teman-teman karena ini kan relatif audiensnya terbatas pada anggota komunitas provokasi, jadi relatif lebih mudah dan yang muslim. Non-muslim boleh nggak ikut umroh? Boleh, login dulu. Nah, gitu. Nanti tinggal Irfan itu kan dia udah perilakunya udah muslim, tinggal syahadat aja nanti kita suruh syahadat bisa ikut umroh bersama kita. Nah, Nah, dia jadi coachingnya nanti. nah, ya betul Iya, dia. Dia jadi koordinator coach. Nah, maka nanti di akhir dari sesi ini Mbak Ari akan mengajak kita bersedia untuk ngurusi apa. Terutama yang gemuk-gemukan itu ngurusi lah, gitu. Ngurusi badan sendiri misalnya kan. Nah, kemudian jadi kegiatan kita ini betul-betul bukan umroh biasa. Bukan bukan yang ngikut ngikut perjalanan, ikut mutawif apapun yang dikatakan. Nah, tetapi kita juga di sana ada juga isian-isian yang nanti Kang Nugi juga akan memberi gambaran tentang programnya seperti apa. Tapi ini secara konsep konsep dasar umroh kita ini seperti inilah. Kenapa disebut dengan higher meaningful umroh. Nah, mungkin ini pengantarnya dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Ari. Silakan. Ya, terima kasih banyak Om Pras. Nggak dipersiapkan aja begini ya Om ya. Iya, dan memang betul banget higher meaningful umroh tadi kalau kita konekkan dengan neurosemantik sama seperti Om Pras setiap kali mempelajari ilmu baru lagi dari neurosemantik yang keinget adalah ya Allah parah banget ya Allah tuh keren banget ya Allah tuh keren banget kayak kemarin juga Meta Plus itu ya Allah bagaimana kita diajak untuk masuk ke dalam pikiran kita sampai pikiran kita memberikan suatu emosi energy to motion dan sekarang Om Pras menguatkan lagi dengan Al-Fatihah itu adalah how we communicate with ya kan entah dengan kita dan di sini tuh bagaimana kita berbicara dengan Allah nah gimana nanti umroh kita pergerakan kita selama di sana pun itu meaningful punya meaning atas sesuatu yang membuat kita bergerak itu adalah sesuatu banget jadi bukan hanya kita melakukan karena ini caranya ini rukunnya ini kewajibannya tapi kita maunya more than ini semuanya dan kenapa kita dikumpulkan yang ada di sini semuanya pun juga ini kadarullah bukan suatu kebetulan. Yang kita disatukan sama Allah mungkin di sini dari sekarang dan sampai nanti untuk sama-sama saling menguatkan dan sama-sama saling mendoakan. Nah, Oh, seperti Mbak Ari, apakah boleh boleh perjalanan ini? boleh Ih, tambah ya. Ini keinget sesuatu ya. hmm? Tambah dikit aja. Oke, boleh Om. Lalu kita di sini kan namanya kita grup calon jemaah. Calon jemaah Hmm. belum tentu menjadi jemaah kan. Ya, Maka apa sih yang kita perlukan? Yang kita perlukan adalah di awal ini bukan duit. Kalaupun kita belum punya duit, yang kita perlukan adalah
niat, tapi diwaspadai. Jangan sampai niat ini menjelma menjadi nafsu, menjadi syahwat. Syahwat pergi umroh. Hmm. Jangan jangan dientengkan ini ibadah saja kita bisa menjadi syahwat. Artinya di sana itu ada demanding, ada expectation, ada demanding yang menyebabkan kita akhirnya yang dikontrol oleh keinginan kita, bukan kita yang mengontrol Oh, keinginan kita. Kita ya. tetap menjadi khalifah, menjadi self leader. Hmm. Nah, seninya adalah bagaimana tadi keikhlasan memang betul-betul bahwa ke sana itu untuk apa, dan ini Allah menyedia apapun niat kita itu kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Mau niat ke sana supaya menjadi lebih kaya ya silakan. Niat ke Hmm. sana apapun itu silakan. Itu semesta yang diciptakan Allah itu memfasilitasi setiap niat-niat kita, setiap vibrasi niat kita. Nah, maka ketika kita misalnya punya batasan ini, gue sih pengen ikut tapi belum punya uang. Nah, fokus kepada intensi, karena ada hadisnya begini, aku akan mengabulkan doa salah seorang di antara kamu selama dia tidak minta disegerakan dan tidak berkata, aku sudah berdoa tapi belum juga kunjung dikabulkan. Nah, dari hadis sahih ini sudah bisa kita tarik kesimpulan bahwa ada feel apa ketika kita bergabung dengan rencana kita akan berangkat umroh. Nah, itu yang perlu kita jaga. Hmm. Justru inilah yang paling utama. Sisanya itu sekunder dan tersier. Itu, silakan, Mbak Ari. Ya, terima kasih banyak Om. Bismillah ya, jadi makin menguatkan lagi dan sekarang sudah hadir bersama kita juga Kang Nugi, di mana kita akan berangkat bersama Tour and Travel yang didampingi langsung oleh Kang Nugi Al-Afgani. Dan Kang Nugi Al-Afgani udah siap ya Kang ya memaparkan itinerary kita tuh mau ngapain di sana. Dan bagaimana kita dari perjalanan dari Indonesia sampai kembali lagi ke Indonesia. Begitu Kang Nugi? Oke. Mbak Ari, dari konsepnya dulu atau langsung ke itinerary? Boleh ke konsepnya dulu. Oke. Dari konsepnya baru ke itinerary-nya. Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya ketika kita menginginkan atau kita sudah berazam menuju ke Baitullah, maka sesungguhnya Allah lah yang memperjalankan kita. Bagaimana kondisinya, seperti apa, bersama dengan siapa, menggunakan travel apa atau apapun, semuanya adalah undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bertugas untuk menikmati setiap proses yang Allah berikan karena ini adalah perjalanan yang Allah anugerahkan kepada tamunya. Tamu berarti adalah seseorang yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini alhamdulillah telah berkumpul bersama kita sahabat-sahabat dari komunitas provokasi yang semoga Allah muliakan. Insya Allah inilah orang-orang yang memang betul-betul terpanggil sebagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil kaumnya, untuk memanggil umatnya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ke Baitullah. Waktu itu mungkin kalau difikirkan Nabi Ibrahim, kalau aku menyeru sekarang siapa yang mendengarkan ya Allah? Tapi ternyata kalimat labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarikalaka labbaik. Innal hamda wa ni'matalaka wal mulk la syarikalak. Itu kita dengarkan sekarang di mana-mana. Melalui handphone kita, di YouTube ya, di berbagai sosial media atau bahkan di Spotify dimanapun terdengar. Ternyata kekuasaan Allah
itu beyond ya sampai dengan sekarang tidak terfikirkan oleh orang-orang dulu bagaimana terdengarnya seruan Nabi Ibrahim, tapi sekarang terdengar di mana-mana. Dan ketika Om Pras mengatakan, Kang, kita membuat sebuah program Higher Meaningful Umroh, belum apa-apa, udah merinding gitu ya dengan namanya Higher Meaningful Umroh. Masya Allah. Apa yang akan dihadirkan gitu. Karena kita sama-sama mengenal guru kita, insya Allah. Lalu juga dengan komunitas positif ini, insya Allah semoga ini adalah takdir Allah untuk kita semua yang hadir di sini untuk benar-benar menjadi tamu Allah. Karena mungkin kalaupun misalnya sekarang kita sudah punya uang, sudah siap, kita masih menjadi tadi calon tamu Allah. Bahkan sebelum berangkat masih ada di pesawat pun masih calon tamu Allah. Tapi ketika kita sudah menginjakan kaki di Baitullah, kita baru diangkat menjadi tamu Allah. Higher Meaningful Umrah. Insya Allah dilaksanakan tadinya bulan November atau Desember. Ketika kemarin dicek kembali dari sisi visibility harga dan lain sebagainya, kita putuskan di bulan November atau akhir bulan November menjelang bulan menjelang bulan Desember 2025. Jadi masih ada waktu kurang lebih ya kurang dari 1 tahun ya, kurang dari 10 bulan gitu untuk mempersiapkannya, Insya Allah. Setelah ada obrolan di Rotella sambil menikmati kopi nikmat yang dihadirkan Americano oleh eh, Om Pras gitu, padahal saya nggak pernah ngopi gitu. Akhirnya tercetuslah sebuah ide, bukan hire meaningful umroh, tapi ada satu tema yaitu bertemu diri di Baitullah. Satu hal yang menjadi apa ya luar biasa ini ya, bertemu diri di Baitullah. Bayangkan gitu, kita bertemu diri di tanah air saja gitu ya, bertemu dengan diri kita, merefleksikan di kelas-kelasnya Leo gitu, udah luar biasa. Kita menangis ketika kita menuliskan ke surat sambutan kematian kita masing-masing gitu ya di training gitu ya, itu seolah-olah kita bertemu diri. Bayangkan ini terjadi di sebuah tempat di mana Allah berkahi, bahkan Allah muliakan. Bahkan Rasulullah pun kangen walaupun sudah pindah ke Madinah, kangen banget gitu untuk menuju ke Mekah. Bertemu diri di Baitullah. Yang terbayang dari bertemu diri di Baitullah itu berarti maka kita akan menghadirkan bukan hanya Allah dan Rasulnya tetapi diri kita juga ya. Sejalan dengan sebuah ayat yang seringkali kita sampaikan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya innallaha Allah malaikat ya yusholluna ala nabi berseru dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, solawat. Jadi ternyata pacingnya itu sama, solawat. Pacingnya Allah, malaikat, dan kita orang-orang beriman insya Allah adalah solawat. Makanya kenapa solawat itu menjadi pengantar doa? Karena frekuensi antara kita, Allah, dan orang-orang beriman ini udah sama gitu. Makanya insya Allah menembus ke langit gitu. Salawat itu menembus langit doa-doanya. Dan bayangkan kita nanti doa bareng dengan orang-orang tercinta kita, dengan suami kita, istri kita, pasangan kita, dan guru kita tercinta ya di Baitullah. Dan doa ini kita persembahkan untuk kehidupan kita. Bertemu diri di Baitullah. Apa saja yang istimewa di sini? Ini bukanlah sekedar perjalanan tadi yang disampaikan oleh Om Pras, tetapi ada beberapa program yang dihadirkan. Di antaranya, karena ini adalah higher meaningful program, maka kita akan hadirkan meaningful manasik. Jadi bukan hanya sekedar manasik, mungkin manasiknya manasik plus plus gitu ya. Manasik yang dihadirkan diri gitu ya, yang menghadirkan diri kita. Jadi sebelum pergi, gimana caranya kita bertemu dengan diri kita. Ada sebuah istilah yang disampaikan oleh guru saya, mabrur sebelum haji, mabrur sebelum umroh. Nah, di Meaningful Manasik ini kita akan membahas bagaimana kita bisa menjadi pribadi-pribadi mabrur walaupun umroh belum kita lakukan, insya Allah. Meaningful Manasik. Yang kedua, ada sebuah rencana yang disampaikan. Kita ketahui acara yang luar biasa di komunitas ini adalah Protok ya, yang kemarin dilaksanakan dan ini akan dilaksanakan di Baitullah. Om Pras bilang kemarin kita tunjuk orang-orang yang umroh ini siapa yang mau jadi pembicara dan akan ada mentoring untuk para pembicara. Jadi ini kayaknya plus-plus ya, bukan hanya umroh, bukan hanya kita mendapatkan
manasik yang luar biasa, tapi juga akan ada para pembicara, yang para pembicara ini pun di-mentoring langsung gitu ya oleh Om Pras dan tim gitu yang juga luar biasa untuk menjadi para pembicara. Dan insya Allah akan dilaksanakan nanti di Madinah. Ini protok di Baitullahnya di Madinah. Dan ada Madinah Deep Talk and Dinner. Jadi kita akan makan malam di kebun kurma. Masya Allah ya, ini pengalaman. Alhamdulillah beberapa kali saya melaksanakan ibadah umroh dengan grup dan kita berikan yang spesial yaitu makan malam di kebun kurma gitu. Ini sangat luar biasa. Orang-orang sungguh terkesan karena kita makan malam ya dengan lampu-lampu di bawah pohon kurma sambil kita ngobrol bareng-bareng ya dan menikmati tadi protok dulu baru kita deep talk ya insya Allah. Lalu ada meaningful group coaching. Meaningful group coaching ini adalah grup coaching yang dilaksanakan. Tadi sempat sebelum acara ini teleponan dengan Mbak Ari, Kang Nugi, acara kita padat gitu, jangan terlalu padat dengan acara-acara grup, tapi acara ini menjadi sebuah highlight yang istimewa untuk para jamaah. Jadi rencananya akan satu kali dilaksanakan di Makkah, satu kali dilaksanakan di Madinah ya biar tetap ada family time gitu bersama dengan pasangan dengan keluarga untuk memperbanyak ibadah juga dan juga akan ada program-program lain seperti halnya insya Allah ada tawaf sunnah ya tawaf sunnah bareng-bareng gitu ya tawaf sunnah bareng-bareng kita semuanya gitu ya tawaf sunnah bersama lalu juga tadi ada eh, apa ziarah dan lain sebagainya. Lalu program ini juga sudah termasuk Taif. Jadi biasanya ada yang belum termasuk Taif, ini sudah termasuk Taif. Jadi kita akan juga menghadirkan Taif Meaningful Journey. Biasanya kita ke Taif itu ya sekedar ke Taif, dapat cerita tentang Abdullah bin Abbas gitu ya, dapat cerita tentang bagaimana Rasulullah hadir di Taif. Ternyata ada satu yang akan membuat kita bertemu dengan diri, yaitu sebuah sifat yang Rasulullah anugerahkan untuk kita. Ya Allah juga anugerahkan untuk kita yaitu sifat pemaaf. Di mana ketika Rasulullah memaafkan warga Taif yang telah menyakitinya, bagaimana gitu ya, how come seseorang yang sudah disakiti tapi masih memaafkan. Bahkan ketika malaikat juga mengabarkan, Allah memintaku untuk mengabari dirimu kalau engkau ingin ya gunung itu dibalikan untuk warga Taif gitu. Maka dia akan dibalikan oleh malaikat gitu. Ya atas izin Allah. Tapi Rasulullah meminta untuk memaafkan. Semoga anak cucu mereka yang nanti akan menjadi orang-orang yang soleh-solehah. Yang akan menjadi orang-orang yang beriman. Dan sekarang Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita menuju ke Taif, kita akan mengunjungi sahabat-sahabat orang-orang yang betul-betul ramah di Taif. Karena doanya Rasulullah dikabulkan oleh Allah. Sikap pemaaf dengan bertemu diri, insya Allah. Itu sangat luar biasa nyambungnya. Dan satu lagi, ziarah yang akan kita laksanakan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah sering berangkat umroh ya, ziarah gitu. Kemarin kita ngobrol sama Mbak Ari tuh, Kang, orang-orang yang sudah sering sana kadang-kadang udahlah saya mah nggak usah ziarah gitu ya, saya mah mendingan banyak di masjid aja gitu. Saya juga merasakan hal yang sama ketika saya membawa jamaah gitu. Banyak yang sudah sering itu sudah, udahlah Kang saya mah di sini aja. Tapi sekarang kita ingin ziarah itu meaningful ya. Kita akan di Mekah juga seperti apa nanti ziarahnya, di Madinah seperti apa. Kita akan bukan hanya sekedar menyampaikan ya pemaparan kisah-kisah ataupun storytelling yang ada di sana, tapi juga apa yang bisa kita bawa ke dalam diri kita ya bersama dengan para mentor kita tercinta insya Allah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, akomodasinya ini saya sampaikan dulu ya. Kok langsung ke akomodasi nggak apa-apa ya ini di sini akomodasi. Akomodasinya kata Om Pras, Kang Nugi, di sini kita tidak jualan, tapi Kang Nugi tolong persembahkan yang terbaik gitu ya. Akhirnya dipilihlah antara dua dua hotel di Mekah, Jumeirah dan Movenpick. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian mungkin eh, apa belum mengenal ya Hotel Jumeirah karena Jumeirah ini baru ya hotel baru, hotel yang punya Dubai dan ini terletak di belakang persis di belakang Darut Tauhid gitu. Ini hotel baru ya dan hotelnya bagusnya luar biasa, bagus banget gitu karena kalau Zamzam Tower itu sudah lama agak cenderung lama dan Hotel Jumeirah itu sekarang menjadi hotel terbaik dari sisi bukan hanya akomodasi ya, kondisi kamar yang luas, tapi juga bintang 5 dan
makanan yang sangat bagus ya untuk awal-awal tahun ini. Beberapa jamaah yang berangkat ke sana testimoninya sungguh luar biasa. Alhamdulillah. Jadi cenderung ke hotel, ke pelataran itu tinggal beberapa meter saja. Insya Allah. Di Madinah pun sama hotel bintang 5 yaitu Rauf Al Madinah ya yang dekat pintu 338 atau disebut sebagai pintu romantis gitu ya. Pintu bertemunya antara Papa Is dengan Mama Ari. Ya. Oke, baik lanjut ya. Kita juga akan menggunakan Saudi Airlines. Kemarin rapat terakhir saya bersama dengan Om Pras dan juga dengan Mbak Ari dan kawan-kawan yang lainnya. Insya Allah kita akan direct flight menuju ke Mekah terlebih dahulu, gitu ya. Direct flight menuju ke Mekah dulu dan pulangnya dari Madinah, gitu. Satu hal, sahabat-sahabat sekalian, kenapa sih Mekah dulu? Kenapa sih nggak Madinah dulu? Kan Madinah dulu lebih tenang, Kang, ya, lebih santai dan lebih rileks gitu. Sahabat-sahabat sekalian, kita melaksanakan umroh bertemu diri. Dan ketika kita bertemu diri, ini ada satu tema yang sangat luar biasa. Bertemu diri itu yang terpenting adalah diri kita dengan Allah dulu. Dan itu dilaksanakan di kota Mekah, yaitu umroh terlebih dahulu. Dan ada satu keistimewaan ternyata ketika kita umroh terlebih dahulu, maka kita akan safety apa namanya lebih mengerem gitu ya, mengerem diri kita untuk apa lelahnya lebih mending gitu dibanding dengan Madinah dulu. Karena ketika langsung ke Mekah, hati kita ini masih ingin sudah berbuncah-buncah ingin bertemu dengan Baitullah gitu ya, langsung bertemu dengan Allah. Nah, dan nanti kata Obras ada namanya grup coaching, Kak. Nah, grup coaching ini kita akan membahas hal-hal yang terjadi di umroh. Jadi memang perjalanannya kita umroh dulu, baru ke Madinah. Bertemu dulu dengan Allah. Demikian pula ketika kita ingin bertemu diri, kalau kita ingin bertemu diri, bertemulah dengan Allah. Ya, barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Ya, man arafa nafsahu waqad arafa rabbahu gitu ya. Jadi Allah dulu tujuan kita. Ya, baru kita menuju ke Madinah Al Munawwarah gitu. Dan termasuk juga, wah ini termasuk karena ingin Om Pras juga menitipkan pokoknya inginnya nyaman aja untuk jamaah, inginnya sudah termasuk speed train gitu ya, sudah termasuk speed train atau kereta cepat. Jadi all in semuanya teman-teman sekalian ya. Mbak Ari ini langsung diinformasikan harganya atau nanti kita itinerary dulu aja ya Mbak Ari. Gimana Om? Itinerary dulu atau langsung diinformasikan? Ini setelah ini kalau slide harga setelah ini. Itinerary dulu. Oke. Itinerary dulu ya. Oke, Ya. sebentar. Itinerary dulu ya, sebentar. Baik, bismillah kita masuk ke itinerary. Karena harga juga jadi kejutan ya dengan dengan hal yang istimewa yang tadi saya sampaikan ya. Sebentar, bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah tampil. Alhamdulillah. Oke, baik. Inilah itinerary yang akan kita hadirkan ya ketika kita nanti perjalanan komunitas provokasi di bulan November 2025 gitu. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, rencananya ya yang kita ambil adalah kita menuju Mekah terlebih dahulu. Jadi kita karena dari berbagai kota, rencananya kita akan melaksanakan persiapan keberangkatan H-1 dengan acara meaningful manasik. Mungkin sahabat-sahabat yang seringkali umroh, seringkali ya datang manasik, tapi kita harapkan manasik yang saat ini mungkin berbeda. Lebih ada manasik yang lain ya, bukan hanya sekedar fikih ibadah saja, tapi juga kita akan bertemu diri di Baitullah ya bersama dengan Om Pras. Ya, dan ini pelaksanaannya H-1. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ada di Jakarta, nanti H-1 bisa kembali ke rumah masing-masing. Sedangkan untuk sahabat-sahabat yang ada dari luar kota, ya, nanti bisa mencari penginapan gitu. Dan itu insya Allah bisa kita fasilitasi walaupun belum termasuk harga dari yang kita publish. Tapi nanti kita bisa fasilitasi dari tim, baik itu dari tim travel maupun dari tim panitia nantinya. Lalu insya Allah kita akan landing Jeddah ya, kita akan menuju ke Mekah, landing Jeddah dan langsung menuju ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Nanti pulangnya insya Allah dari Madinah ya, langsung menuju ke Jakarta. Apa sih meaningful manasik? Jadi H-1 dilaksanakan meaningful manasik umroh yang bertempat di Jakarta.
Area yang dipilih itu bisa dipilih di dekat bandara atau area sentral Jakarta yang mudah diakses oleh para peserta. Kemungkinan besar, insya Allah di dekat bandara karena memudahkan ya untuk menuju ke bandara keesokan harinya gitu. Dan untuk orang-orang yang dari luar kota itu bisa landing bandara langsung menuju ke hotel dekat, ada shuttle yang bisa menjemput ya. Dan seluruh peserta diharapkan hadir untuk mengikuti manasik umroh bertemu diri di Baitullah ini H-1, sedangkan penginapan H-1 disesuaikan. Ya, artinya kalau misalnya sahabat-sahabat berasal dari Jakarta bisa kembali ke rumah dulu, kalau yang dari luar kota bisa menyesuaikan berada di tempat manasik atau di area sekitar tempat manasik. Seperti itu. Hari H, Bapak Ibu sekalian, kita akan berkumpul di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ya. Berkumpulnya kurang lebih 5 jam sebelum keberangkatan. Dan biasanya kita bertempatnya di Pepper Lunch Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Akan ada makan makan dulu gitu ya, makan siang atau makan malam bersama dulu. Kurang lebih makan sore ya kalau kalau terbang malam makan sore ya, kalau berangkat sore makan siang berarti. Nanti kita karena belum dapat tiket pastinya ya, karena Saudi Airlines juga masih belum memastikan untuk November itu masih jauh, jadi belum kita dapat tiketnya apakah sore atau malam keberangkatannya. Intinya adalah kita kumpul di Bandara Soekarno-Hatta 5 jam itu untuk makan bersama. Setelah itu nanti untuk profiling karena sekarang Bapak Ibu ya bagi sahabat-sahabat yang sudah pernah umroh biasanya kalau Saudi Airlines kok langsung masuk aja kan grup grup check-in gitu ya. Mulai tahun kemarin ya pertengahan tahun sampai sekarang itu harus ada profiling. Jadi profiling itu adalah kita memperlihatkan wajah gitu sama peserta sama tim dari bandaranya nanti semua proses dilihat dari paspor dan lain sebagainya disesuaikan dengan orang-orangnya gitu ya. Nah, karena kita akan menuju ke Mekah dulu, ya, untuk jamaah laki-laki disarankan mengganti celana dengan kain ihram untuk memudahkan proses mikot. Jadi, insya Allah tidak seribet yang difikirkan. Kan umroh, nanti mikotnya nanti di pesawat gimana nih? Wah, gantinya ribet. Ternyata ada umroh hacknya. Salah satunya adalah kita gunakan bagian bawah dulu, gitu ya. Bagian bawah dulu masih pakai daleman aja ya. Uh, Tasnya masih pakai baju biasa. Nah, setelah makan kedua kalau nggak salah makan kedua kita di pesawat pengumuman kita ganti bagian atas di kursi masing-masing gitu ya. Di kursi masing-masing kita ganti bagian atas, nanti tinggal uh, melafazkan niat ya untuk selanjutnya menuju ke Jeddah gitu. Nah, untuk sampainya di Jeddah, kita langsung menuju ke Mekah dan melaksanakan ibadah umroh. Biasanya kita akan melihat terlebih dahulu suasana kondisi di Ka'bah, kondisi di Masjidil Haram, uh, kurang lebih ya menjelang tengah malam atau kalau sampainya sebelum subuh kita setelah subuh kita nanti kita lihat ya kita landing jam berapa. Tapi intinya ketika cenderung kosong kita akan langsung menuju ke uh, Ka'bah, area Ka'bah gitu untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, kita umroh mungkin di hari pertama malam gitu ya. Lalu setelah selesai kurang lebih dini hari, hari kedua kita akan full beristirahat karena memulihkan tenaga, ya memulihkan tenaga. Dan rencananya akan ada grup coaching pertama. Ya, grup coaching pertama di hari itu, di hari kedua. Karena kemungkinan hari kedua setelah kita beristirahat, sore hari kita agak lebih nyaman. Sore hari kita akan melaksanakan grup coaching. Itu tentatif ya, apakah di area Masjidil Haram atau di musolanya Hotel Jumeirah ya di area hotel gitu. Kenapa kita ada grup coaching satu? Karena kita akan membahas tentang umrohnya gitu ya. Umroh yang sudah dilakukan di hari pertama ya di hari pertama atau menjelang hari kedua gitu. Itu untuk hari kedua. Hari ketiga kita akan melaksanakan meaningful ziarah ya, Mekah meaningful ziarah. Ya, pagi-pagi kita berkumpul di lobi, lalu kita akan city tour. City tour mungkin terkesan biasa, tapi insya Allah kita akan napak tilas ibadah haji dan akan ada sebuah prosesi kita akan merefleksi ibadah haji sebagai bertemu diri di Baitullah. Dan ini akan dilaksanakan kurang lebih tempatnya yaitu di Arafah.
Ya, kemarin saya sempat sampaikan ini di tim panitia inti. Kemungkinan kita akan meminta bis untuk berhenti di Masjid Namiroh ya. Di area pelataran Masjid Namiroh itu ada pelataran yang cukup nyaman. Kita akan ada prosesi acara bertemu di Baitullah sebagai refleksi ibadah haji dulu di sana, gitu ya. Jadi bersama dengan para mentor dan juga para pembimbing akan dihadirkan sebuah semangat untuk bertemu diri sebagai refleksi ibadah haji dan kita akan doa bersama agar Allah memperjalankan kita bisa beribadah haji. Mungkin bagi sebagian yang sudah melaksanakan ibadah haji, alhamdulillah, tetapi banyak orang-orang yang umroh dan menunggu ibadah hajinya cukup lama, tapi Allah yang akan memampukan. Kita doa bareng-bareng, semoga dengan doa bareng ini Allah yang kabulkan, insya Allah. Lalu hari keempat ya kita akan menuju ke Taif gitu. Di kota Taif kita akan menikmati sebuah perjalanan yang nyaman karena bulan November cenderung dingin gitu ya, nggak terlalu panas, cenderung dingin. Dan insya Allah ini akan menapaktilasi perjuangan Nabi dalam mencari tempat hijrah umat Islam. Tadi ya, sifat pemaafnya Nabi akan kita refleksi di Taif. Di Taif kita akan makan bersama ya. Kita juga akan ke kebun mawar biasanya. Kita juga akan apa namanya belanja buah-buahan karena di sana terkenal dengan buah-buahan ke Masjid Abdullah bin Abbas dan lain sebagainya. Ya kita akan merefleksikan sifat pemaafnya Rasulullah di kota Taif. Perjalanan Taif kurang lebih seharian ya. Pergi pagi, pulang kemungkinan sore hari gitu. Kemudian sore hari menjelang maghrib ya. Maghrib insya Allah sudah di Masjidil Haram lagi. Jadi menjelang maghrib itu jam 5 insya Allah sudah sampai di hotel. Jam 6 kita bisa menuju ke masjid. Jam 7 juga Isya, maghrib Isya masih bisa di Masjidil Haram gitu. Hari kelima kita akan tawaf wada. Ini disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Apakah nanti sebelum subuh atau setelah subuh ya. Dan biasanya setelah tawaf wada, insya Allah kita akan berpamitan bersama-sama. Ada prosesi doa bersama dengan seluruh jamaah ya. Dan yang kedua akan kita saling memaafkan sesama jamaah. Kita akan saling musafahah, menguatkan sesama jamaah untuk eh, Allah, semoga Allah anugerahkan kepada kita umrah yang mabrur-mabrurah ya. Biasanya insya Allah kita akan hadirkan hati kita akan sujud syukur bersama di sana. Jadi prosesi ini juga prosesi yang luar biasa ya menjelang kita menuju ke Madinah. Dan jamaah setelah makan siang kita akan menuju ke Madinah melalui darat dan akan menggunakan kereta cepat gitu ya, kereta cepat. Setibanya di kota Madinah, kereta cepat kurang lebih ya menjelang Bada Isya gitu ya, menjelang Isya gitu. Kita akan melaksanakan Maghrib dan Isya di kota Madinah. Jadi zuhur asarnya di Mekah, Maghrib Isyanya di Madinah. Ini Masya Allah, tabarakallah. Berikutnya di Madinah, pagi hari kita akan melaksanakan orientasi dan ziarah Nabawi ya. Ada beberapa tempat istimewa di Madinah yang akan kita kunjungi, seperti mungkin Bapak Ibu pernah juga, tapi kalau yang belum, kita akan ke tempat di mana Abu Bakar diangkat menjadi khalifah ketika itu, di tempat namanya Sakifah Bani Saidah, ya. Lalu kita ke area Masjid Ghamamah. Bapak Ibu, area Masjid Ghamamah adalah area di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga menginjakan kaki untuk melaksanakan dua prosesi penting. Yang pertama adalah untuk sholat istisqa ya, sholat meminta hujan, dan selepas Rasulullah meminta hujan ya, sholat istisqa maka hujan ya luar biasa di kota Mekah dan sekarang Madinah ya. Dan sekarang hujannya juga Masya Allah ya, sampai sekarang hujan lagi ramai di sana ya, hujan lagi eh, lebat-lebatnya katanya di Mekah dan Madinah. Lalu yang berikutnya adalah di area Masjid Ghamamah ini Rasulullah pernah menyolatkan Raja Najasyi ya, Raja Najasyi yang Hanif gitu ya, dan disolatkan di sana gitu ya, di Masjid Ghamamah. Atau Ghamamah ini artinya awan ya, masjid yang awannya menaungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dan hari ke-6 ini kita akan masukkan grup coaching. Kebayang teman-teman, kita grup coaching ngumpul bareng sama coach ya gitu ya, sama para mentor di pelataran Nabawi sambil menikmati suasana Nabawi ya di pagi hari. Waduh, luar biasa, nikmat sekali ya, Masya Allah. Sudah terbayang kenikmatannya. Lalu hari ketujuh, jangan takut kalau, ini belanjanya kapan Kang? Insya Allah grup coaching itu, insya Allah ya, waktunya sebentar. Juga ziarah tuh
kurang lebih ya dari pagi sampai jam 9, grup coaching sampai jam 10 gitu ya. Nanti siang sampai sore itu kosong memang itu tadi untuk ziarah oleh-oleh ya dipimpin oleh siapa tadi? Mbak Lia. Berikutnya Madinah Meaningful Ziarah ya hari ketujuh baru kita akan menuju ke berbagai tempat dan ziarah kita berbeda teman-teman Bapak Ibu ya para calon tamu Allah calon tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya kita kan ziarahnya pagi ya tapi karena kita punya acara kita yaitu kita akan ada deep talk and dinner gitu ya, dan ada protok di kebun kurma gitu ya. Insya Allah kita akan melaksanakannya siang atau ba'da zuhur. Jadi ba'da zuhur setelah makan siang ya kurang lebih jam 2 kita berkumpul di lobi langsung kita akan melakukan perjalanan. Bapak Ibu nikmati prosesi ziarah siang menjelang sore itu nikmatnya beda karena biasanya ya kalau pagi itu padat ya ke Kuba padat-padatnya itu pagi ya tapi kalau siang menjelang sore itu nyamannya Masya Allah luar biasa di Jabal Uhud juga sangat luar biasa nyamannya ya. Terlebih nanti kita berakhir di kebun kurma ya menikmati lampu-lampu yang menarik dan kita akan makan malam bersama ya sebelum makan malam bersama ada protok dulu dari sahabat-sahabat yang sudah diberikan mentoring oleh Om Pras dan kawan-kawan. Wah, ini sih sajian istimewa di hari ketujuh. Ya, baru hari ke-8 kita akan memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi dan ada sebuah closing program. Closing program kita akan berjalan bersama-sama dengan para jamaah lain. Kita akan mendekat ke area Kubah Hijau di mana Rasulullah SAW berada. Kita di sana akan berdoa bersama, lalu kita akan saling memaafkan satu sama lain, kita akan saling memeluk satu sama lain, menguatkan satu sama lain. Semoga bertemu diri ini bukan hanya sekedar di Baitullah, tapi kita pulang tetap bersama dengan diri dan utuh bersama dengan diri. Bertemu diri bisa jadi telah berakhir acaranya di Baitullah, tapi kita akan mendapatkan kesan yang sangat luar biasa untuk kehidupan kita, untuk kehidupan berkeluarga kita bersama dengan pasangan kita, untuk kehidupan bersama dengan anak-anak kita tercinta. Jadi jangan pernah lewatkan sebuah kesempatan untuk bertemu diri, bertemu keluarga, bertemu dengan sahabat-sahabat yang sangat luar biasa di Baitullah. Hari ke-8 kita akan menuju ke tanah air tercinta dan hari ke-9 kita sudah tiba di tanah air. Semoga perjalanan ibadah umroh selesai ini kita mendapatkan predikat mabrur dan mabruroh. Terlebih sebelum perjalanannya pun, insya Allah predikat mabrur sudah kita miliki. Saya kembalikan dulu ke Mbak Ari. Silakan Mbak Ari. Masya Allah, Alhamdulillah. Bagaimana pemaparannya, sahabat semuanya? Aduh, nah ini sebelum kita masuk ke bagian pentingnya berapa sih harga yang akan dikeluarkan? Kan ini kan yang ditunggu-tunggu sebenarnya kan berapa sih harganya? Berapa sih kalau seandainya dari ngelihat fasilitas yang diberikan bintang 5. Terus permohonan ke Taif dikabulkan. Permintaan untuk pakai kereta cepat dikasih juga. Ya, kira-kira berapa ya? Kalau seandainya eh ya, jangan jadi deg-degan kan dengar harganya. Oke, sebelum harganya keluar nih saya akan sampaikan berapa harganya. Eh ada pertanyaan dulu di sini. Itu tadi Mbak, Apakah ada pertanyaan? Rodoh itu. Oh, Rodoh. Raudoh ya. Untuk Raudoh, insya Allah itu disesuaikan dengan jadwal tasreh yang biasanya diterima oleh pihak travel. Biasanya sih di hari kedua atau hari ketiga ya, dan jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan biasanya terpisah. Ya, nanti kita sesuaikan. Ya, jadwal Raudoh insya Allah didapatkan satu kali oleh para jamaah. Disesuaikan nanti tasrehnya biasanya H-1 kita datang ke apa Madinah itu kita sudah dapat tasrehnya gitu insya Allah. Jadi Raudoh itu menjadi juga satu santapan ataupun hidangan yang Allah berikan ya di sana insya Allah. Bari. Ya, apa memungkinkan Membawa anak. Membawa anak, anak usia saya kembalikan ke Om Pras gimana Om? Kalau sebetulnya keluarga 3 sih dan 5 tahun? aman, tapi kalau 3 dan 5 tahun. Sepanjang
sepanjang memang orang Bisa tuanya dikondisikan ya. confident itu untuk bisa mengatur anak, nggak masalah sebetulnya kita ini. Iya, betul. Jadi kalau untuk anak sebetulnya sepanjang bisa dikondisikan dan terkondisikan, apalagi nanti Mbak Putri misalnya bersama dengan suami gitu ya, nanti bisa ketika waktu program coaching bisa tukeran tuh, Mbak Putri dulu, terus suami dulu gitu. Nah, karena tetap anak perlu orang tua ya biasanya gitu. Atau kalau mau nanti dititip sama mutawif juga bisa, kalau anaknya mau, tapi tapi kalau anaknya biasanya masih 3 sampai 5 tahun biasanya tukeran nanti ya. Dan 3 dan 5 tahun itu insya Allah sudah mulai nyaman masuk ke masjid karena yang sekarang itu terjadi Mbak Ari, Om Pras, yang bayi ya, kalau bawa bayi biasanya yang sekarang agak susah masuk ke dalam. Itu kondisi terakhir ya, di beberapa pemberangkatan terakhir jamaah yang bawa bayi agak susah masuk ke dalam masjid. Makanya biasanya tukeran tuh yang bawa bayi, kadang-kadang suaminya, kadang-kadang istrinya agar bisa masuk ke masjid. Lebih ke Masjid Nabawi ya. Kalau Masjidil Haram insya Allah bisa. Gitu. Kalau bayi itu usia sampai berapa kan? Bayi itu yang masih digendong biasanya Mbak, yang masih belum bisa jalan. Nah gitu ya. Karena eh, biasanya apa sih askarnya yang nyetop ya. Kemarin terakhir kebetulan saya bawa bayi juga. Ini ada jamaah yang bawa bayi itu memang sekarang agak ketat di Madinah aja sih sebetulnya. Kalau di Mekah sih aman, Insya Allah. Kalau Nah, non Madinah provokasi, itu banyak yang sholat di luar ya, yang bawa bayi. Mm-mm, Ya. mm-mm. kalau non provokasi boleh, tetapi dia ada pertalian keluarga Mm. di Mm-mm. circle pertama. Apakah dia Ya. anaknya, pasangannya, suami istrinya, atau orang tuanya. Di luar Mm. itu kita belum mengakomodasi. Yang non provokasi, Insya Allah bisa, tapi mendaftar terlebih dahulu. Leo, kapan Om? Oh iya, Oh iya, benar banget itu. sebelum inilah bedanya orang yang mindset bisnis dengan. Aduh, ampun Om. Jadi ada Kamu 3 juga yang kali ngomong. Leo di Jakarta, di Bandung, di Jogja sebelum kita berangkat. Jadi kalau non provokasi supaya di sana nanti dapat meaningfulnya, lebih baik ikut Leo dulu. Nah, gitu. Terima kasih Kang Nugi sudah di. Siap. Sami-sami. Betul, betul. Iya, oke. Bayi infan itu usia 0 0 sampai sampai 11 11 bulan. Ya, oke. bulan. Ya, Oke, oke. Dan bulan. Oke, baik. Nah, Mbak Ari, monggo Ya, kita Mbak Ari mulai nih. share, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Waktu saya bersamaan dengan penawaran-penawaran di bulan Februari nanti itu, saya juga akan tadinya punya berniat untuk berangkat umroh dengan anak saya yang kedua, karena nanti di acara provokasi ini dia tidak bisa ikut, dan dengan fasilitas yang hampir sama, penawaran buat saya kemarin adalah 48 juta. Namun di provokasi pastinya kita nggak segitu ya, udah nyicil, kemudian dengan fasilitas yang insya Allah terbaik yang bisa kami berikan, Maski berikan, dan ini juga untuk keluarga provokasi semuanya, harga dimulai dari, pakai flyer nggak Kang? Jeng jeng. oh, tunggu Pak, termasuk itu belum. nanti akan diberikan ini ya Mbak Ari ya. Jadi fasilitasnya ada koper bagasi juga, Oh ada iya. seragam, ada buku doa dan lain sebagainya. Intinya ini udah jadi ini. Ini lupa nih perlengkapan tadi belum disampaikan. Harganya Ah, Mbak Ari, ya. silakan Bismillah. Bismillah, harganya dimulai dari 36,6 untuk sekamar berempat. Yang double 41,6, triple 39,1. Jadi ini harga yang dikeluarkan oleh Maski setelah kita meeting, 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 dan meeting, Kang, 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 Kang. Turunin lagi, Kang, 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 Kang. Udah begitu-gitu terus Sebetulnya ya. saya usulan Murah, ini harga. murah. Masya Allah, terima kasih. Tuh, Mas Ewin. Tadi Mas Ewin yang akan jadi panitia menemani saya. Menemani Masya saya, dan Allah, saya udah Iya loh. panitia lagi yang harganya seperti bagus, beliau. harga bagus. Mas, Ini jadi reasonable, harganya reasonable banget, Kang. Kalau aku iya, boleh jujur. Alhamdulillah, benar. alhamdulillah, ya Allah, Iya, Teh alhamdulillah. Lia nuhun pisan. Jadi sebetulnya gini, Reasonable, harga itu bintang 5 gitu.
tadinya harga itu saya usul sebetulnya di atas 40 ke Ompras. Ya, Tapi Omprasnya yang bilang, Kang, kita bukan jualan, kata Ompras. Ini untuk komunitas, kata Ompras. Masya ya, Allah, ya. Ompras itu luar biasa, teman-teman. Betul, betul. Ini kita mau jujur-jujuran juga ya, bahwa tadinya Kang Nugi, oke karena kita ada kerjasama, apakah provokasi itu nantinya akan mau mencari keuntungan di sini? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Jadi insya Allah, kalaupun kita ada spare ada itu untuk menjaga karena tadi jarak yang kita masih lama dan harga pesawat ya Kang ya. Harga pesawat, sebenarnya Kang Nugi tadi pas lagi di acara ini kenapa mata aku jadi kayak burem ya? Setelah lihat harga, kenapa jadi burem yang kanan ya Kang? Tar, tar, tar. Nah, tadi setelah selama tadi ini kita tuh masih yang deal-dealan harga sama Kang Nugi. Jadi saya masih teleponan sama Kang Nugi masalah pesawat. Karena pesawat itu dari Jeddah ke Jeddah. Oh, nggak mau Kang, nggak mau. Saya mau pulang dari Madinah. Karena dari Madinah ke bandara nggak jauh. Masa kita harus balik lagi ke Jeddah? Kang Nugi langsung bilang, ada tambahan sedikit, Mbak. Gimana caranya tambahan itu bisa kita bicarakan? Tapi karena Om Pras tadi lagi bicara, udah Om Pras pasti setuju dengan putusan kita. Tidak ada kenaikan dengan harga juga. Jadi insya Allah ada yang sudah kita pikirkan banget lah, udah ada kita pikirkan banget gimana teman-teman tidak apa ya, tidak diberatkan lagi untuk itu. Jadi udah deal ya kan ya pesawat kita Bismillahirrahmanirrahim. Jakarta Jeddah dan kita Bismillah. akan kembali tidak kembali lagi ke Jeddah, tapi kita dari Madinah langsung Jakarta, gitu ya. Bismillah. Jadi deal-dealan masih berlangsung hingga detik-detik acara ini berlangsung dan alhamdulillah approve. Jadi nggak ada kenaikan, jadi Kang Lugi juga punya kesempatan dan waktu untuk merubah harga karena harga sudah ditayangkan dan insya Allah ya, harga di atas belum termasuk biaya lokal yang 1,5 juta. Nah, 1,5 juta itu memang biasa dan kita juga nanti akan melakukan beberapa kali manasik, ya beberapa kali manasik dimulai dari manasik yang akan kita lakukan di Zoom dan kita juga akan ada manasik offline dan mungkin persiapan-persiapan apa? Kita punya persiapan yang nggak sebentar. Insya Allah eh, kita akan jalankan ini semua dan untuk tanda jadi, ini karena saya maunya langsung dan nggak make berbasa-basi lagi. Dengan harga ini, berapa sih psikologisnya untuk DP? DP dan kita tuh jadi kayak, oke kalau udah DP segini nih, gue berangkat, insya Allah. Insya Ya, Allah sampai akhir bulan Februari Om ya, DP ini Om ya, DP pertama. saya tambahin dulu, saya tambahin Wah, Om Pras keterangannya. kalau mau ngomongin harga, dia menenangkan. Saya tadi sebetulnya lebih mengamati respon Anda ketika melihat angka. Karena ini kurikulumnya. Jadi ketika kita melihat satu angka kemudian, ah, misalnya, aduh kok mahal sekali atau lega, itu kita masih dibatasi oleh ketidakyakinan kita terhadap Maha Kayanya Allah yang memperjalankan kita itu enteng sekali. Nah, ini udah masuk udah masuk kurikulum umroh kita loh ini walaupun kita belum berangkat ya. Artinya begini, ketika kita merasa berat terhadap satu ongkos untuk sebuah kebaikan, yang perlu kita waspadai adalah diri kita sendiri, vibrasi ini. Ini adalah ujian untuk kita, kalaupun harganya 50 juta atau 55 juta. Kalau 75 juta kan mendingan ke Patuna aja kan. Itu kita masih nggak ngerasa jiper, merasa nggak yakin. Ujian kita justru di situ. Jadi latihannya ya sudah yakin bahwa niat kita ini bukan bukan untuk mendikte Allah, bukan. Gitu. Kita tetap la haula wala quwata illa billah, kita tetap berdoa mohon, tetapi kita memiliki keyakinan yang utuh tentang kemahakuasaan Allah yang mau memperjalankan kita. Karena saya juga belajar dari dari Mbak Ari ketika nggak punya uang untuk ikut master, misalnya ikut prek dan master prek, kok ternyata bisa. Waktu kasus saya di kasus hukum itu,
selama kasus hukum itu ternyata biaya biaya hukum totalnya itu 1,4 M dan itu diongkosi semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tahun berikutnya kita nggak punya tabungan segitu setelah bebas itu nggak punya tabungan segitu gitu. Artinya dan biaya terbesarnya kan untuk Mbak Melisa sebenarnya dan kawan-kawan itu kan. Tapi kok ya bisa ya gitu. Di di luar batas nalar kita bahwa kita bisa ngumpulkan segitu untuk membiayai sebuah kasus dan itu alhamdulillah baik hasilnya. Kemudian belajar juga dari Mbak Fitri yang gaji Fitri itu netnya 45 jutaan sebulan. Saya mantan Direktur SDM Bumi Putra soalnya. Tapi kok dia bisa berangkat umroh dengan patuna, walaupun di coklat ya paling bawah, dengan biaya 40 sekian kalau nggak salah. Nggak masuk akal. Nah, ini kurikulum kita sudah kita mulai dari sekarang. Nah, balik. Ya, Om Pras betul banget. Saya ada masa di mana nggak ada uang, orang tua sakit, pandemi. Tapi di tahun itu dimudahkan sama Allah mengikuti APG, NS-Prek, dan Master-Prek. Yang harganya nggak main-main, bahkan ditutup dengan ikut tempat. Jadinya di tahun itu mungkin hampir 100 juta keluar di saat nggak ada uang. Tapi saksinya adalah Mbak Uti, Mbak Asti, dan Om Pras gimana saya nyicilin, 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 dan hamin satu tuh lunas. Terus setelah master prep, Om Pras nanya, apa artinya ini buat Mbak Ari? Dan saya bilang artinya Allah ridho atas pembelajaran saya. Dari sini, pada saat kita punya keinginan yang sungguh-sungguh, benar-benar sungguh-sungguh itu hadir, resource kita tuh jalan. Apa ya? Kekuatan kita tuh jalan dari apapun yang kalau dipikirkan pakai logika itu nggak masuk gitu loh. Kok Allah mudahkan? Dan di saat itu tahun sebelumnya saya bisa 2019 bisa berangkat umroh 2 kali. 2 kali makanya sampai teman saya tuh marah sama saya, lu bilang nggak ada duit tapi lu bisa pulang pergi seenaknya begitu. Itu saya ngocing orang dan dibayar dengan umroh itu 1 kali. Yang kedua ditawarkan lagi beda 2 bulan. Mbak bisa nggak? Kamu berangkat hanya bayar pesawat, tapi ada persyaratan ini. Saya bilang bisa, insya Allah. Dan itu terjadi. Makanya ternyata pada saat keinginan itu ada dan Allah ridho, diperjalankan dengan mudah. Dan pada saat itu Om Ras bilang, tenang Mbak, insya Allah setelah ini nanti akan kembali, akan kembali. Disitulah saya meyakini apapun keilmuan yang saya pelajari dan itu bisa menjadi manfaat untuk saya pribadi, keluarga, dan orang lain, itu dimudahkan semua-semuanya. Yang ya pasti kok challenging-nya ada, tapi belief atas saya bisa, dan saya yakin banyak yang menemani, banyak yang mendampingi, dan saya dikelilingi orang-orang baik, guru-guru baik, itu terjadi. Makanya pada saat umroh ini, kita keluarkan idenya dan Om Pras cuma punya ide yang sama, kemudian Kang Nugi masuk, ini kayak yang kita jadikan dan Om Pras bilang 2025 program komunitas provokasi adalah umroh. Hanya itu ya Om ya. Hanya itu yang insya Allah tadi itu ujian dan semua-semuanya perjalanan umroh kita dimulai dari insya Allah saat ini di Indonesia. Dan kita kan juga nggak tahu nih apakah sahabat-sahabat yang lain yang sudah mendaftar nanti akan betul-betul mau ikut. Nah, nanti mungkin recording ini akan di-sharekan di grup dan untuk teman-teman semua apabila ada masukan, pertanyaan atau apapun, kita juga akan menampung ini dan akan mendiskusikannya. Yang kami butuhkan saat ini adalah kerelaan dari beberapa sahabat untuk membantu saya di kepanitiaan karena saya butuh untuk pendampingan-pendampingan dalam persiapan protoknya, dalam persiapan coachingnya, kemudian persiapan untuk manasik-manasiknya, dan yang pastinya bagaimana memanage eh, semua jamaah yang akan berangkat. Terus nanti bagaimana nanti proses dari cicilannya. Yang pasti cicilan pertama
Ini yang kita minta. Kenapa? Karena kita butuh benar-benar untuk booking pesawat. Betul ya Kang Nugi ya? Butuh untuk booking pesawat dan akomodasi di sana. Jadi untuk yang pertama dan kita bisa sampai akhir Februari kan? Boleh ya, Om. Jadi dari hari ini sampai akhir Februari itu berarti di tanggal 28, 28 betul ya? 28 Februari itu adalah 10 juta rupiah. Jadi 10 juta rupiah dan nanti saya juga akan mintakan ke Kang Nugi apa persyaratan-persyaratan yang perlu untuk dicantumkan. Jadi pada saat pendaftaran itu persyaratan pun udah masuk. Udah masuk semua ya Kang ya? Ya, dan Mbak Hmm. Ari, ketika sahabat-sahabat ini DP sebagai tanda jadi, Hmm. sebagai tanda memang betul-betul ya, jadi betul, Hmm. kita akan kirimkan koper dan perlengkapan sehingga sudah betul-betul menjadi apa ya, menjadi satu hal yang kita pegang bersama bareng-bareng gitu. Azamnya tambah kuat lagi insya Allah gitu, Mbak Ari. Wah, oke Kang. Jadi kalau seandainya Kang, kan yang saya lihat tuh yang perempuan dapat baju ya Kang ya. Sekarang ukurannya S, Belum, ya belum. ya. Kopernya dulu itu Oh nanti. baru kopernya doang. Oke, jadi koper aja ya. Allah, koper doang ya. Saya pikir selengkapnya nggak. Koper aja ya Kang ya. Koper dan perlengkapan minim-minim kecil-kecil ya nanti kita kirimkan. Oke, Insya Allah. ya. Kopernya selama 10 bulan bisa diisi sama uang. Uang. Jadi tabungan. Iya, iya. Bismillah. Ih, Mbak Elsa ketawa. Ya, oke, oke, Kang. Jadi nanti panitia membantu tim Maski untuk kita mendata siapa-siapa aja dan saya izin dari sekarang kami panitia, tim panitia akan mungkin menjadi debt kolektornya. Menjadi pengingat cantik debt kolektornya nggak galak. Debt kolektornya akan sangat manis dalam hal mengingatkan kapan pembayaran selanjutnya. Jadi itu yang akan kami lakukan. Dan nanti mungkin kalau seandainya aduh ini belum bisa gimana-gimana, kita bisa diajak bicara kok. Kita, tapi ya insya Allah semuanya lancar, 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 dan lancar. Itu ya Kang ya. Misalnya, aduh aku maunya langsung aja deh Mbak bayar. Boleh. Maunya langsung 2 kali aja cicilannya. Boleh. Nah nanti berapa kali cicilan sampai dari pertama 10 sampai yang selanjutnya. Insya Allah kita akan kasih bagannya secara detail. Jadi akan, oh di bulan ini kalau bisa. Di Oktober sudah selesai semuanya. Oktober, Oktober aman kan? Apa September? Oktober. Nanti insya Allah diinformasikan lebih lanjut, Mbak, sesuai dengan apa namanya proses keuangan dan proses booking dan lain sebagainya, insya Allah. Oh, oke, nanti kita Kurang lebih tunggu sih dari satu bulan Maski ya. sebelum, kurang lebih satu bulan sebelum, insya Allah. Oke, siap, Kak. Jadi itu yang kami paparkan, informasi-informasi yang kami paparkan untuk persiapan Higher Meaningful Umroh. Kalau seandainya di sini yang baru ikut Leo adalah sang suami, istri boleh ikut kok. Kalau istri suami boleh ikut, lebih baik lagi masih ada kelas Leo 3 kali lagi. Ambil kelas itu jadi bisa satu frekuensi semuanya nanti di sana. Kita bisa sama-sama menjalankan dan kalau ada penjelasan-penjelasan yang tentang Leo-Leonya kita juga udah nggak kaget dengan istilah-istilahnya. Tapi kalau misalnya belum bagaimana seandainya belum dalam dalam manasik-manasiknya nanti pun tetap akan ada pendampingan. Kalau ada yang bingung tetap boleh bertanya. Begitu ya. Ada yang mau ditambahkan lagi ya Om Pras, Kang Kalau Nugi? gitu, kalau gitu gini, Ya ini Om. ilham ini Pak. Jadi kalau ada tadi misalnya temannya Mbak Dewi Hadi mau Hmm. ikut, Hmm. nah, barang siapa yang mau ikut umroh tapi belum ikut Leo, maka kalau dia daftar Leo di awal selain dapat early bird, Hmm. diskon lagi 10%, Ti. Ada sih di sini. Wih, Oh, Masya Allah. istimewa. Ya, ya. Nah, Umroh, tapi daftar tapi umroh. ikut umroh lo ya. Harus 10 juta dulu. Ya, ya. Tenang Om, saya di meja sebelahnya akan langsung DP ada di sebelah sini. Oke, P. Bersama koper-kopernya Kang Nugi ya. Jadi pulang Rio bawa Untuk koper Om. anak-anak, nah ini Mbak ada pertanyaan dari Mbak Putri. Untuk anak-anak, sesungguhnya yang termasuk anak dapat diskon besar itu adalah infan biasanya ya. Nanti harga akan Betul. kita sampaikan infan berapa dan sebagainya. Tapi kalau untuk anak yang sudah bisa duduk dan duduk sendiri, Di atas apalagi 2 tahun 3 tahun udah ke nggak ada. atas gitu ya, sudah mulai harga normal sesungguhnya gitu. Ya. Mm.
Betul sekali. Jadi memang untuk setelah 24 bulan harga pesawat pun sama. Makanya banyak orang tuh berlibur yang punya anak kecil sebelum 24 bulan supaya mendapatkan harga infan tadi. Tapi memang Iya. setelah 24 karena dia duduk sendiri. Jadi memang tiketnya sama Kak. Ini ada pertanyaan ini pertanyaan bertubi-tubi dari Mas Ewing. 5 pertanyaan. Mas Ewing izin jawab ya. Yang pertama, fikih umrohnya bagaimana sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Mas Ewing, insya Allah fikihnya kita sesuaikan dengan fikih secara umum. Biasanya ada perbedaan antara misalnya ya teman-teman NU, Persis, Muhammadiyah dan lain sebagainya, tetapi kita akan mengambil yang jalur moderat gitu ya. Insya Allah Bismillah supaya semuanya terfasilitasi. Adapun nanti apakah disesuaikannya dengan apa? Nanti intinya adalah fikih moderatnya kita pakai yang standar gitu ya. Tentunya sesuai dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, siapa mutawifnya? Mutawif, yang dimaksud dengan mutawif itu adalah sahabat-sahabat yang ada di sana ya, teman-teman yang membantu di sana di Mekah gitu. Insya Allah kita sudah ada tim mutawifnya. Sedangkan untuk pembimbing ibadahnya mungkin ya, yang dari tanah air nanti juga kita akan sampaikan siapa saja. Kalau misalnya hanya satu bis, insya Allah yang akan mendampingi saya gitu ya. Tapi kalau misalnya ada 2 bis, nanti kita akan sampaikan bis yang kedua mutawif atau pendamping ibadah ya, ada ustadznya siapa gitu. Nah, terus disediakan transmitter untuk umroh di Tanah Suci, betul. Insya Allah disediakan transmitter. Tapi beberapa hari terakhir ternyata transmitter menjadi problem. Saya mendapatkan informasi dari beberapa grup travel yang memakai transmitter ditangkap ya di menjelang tempat tawaf gitu. Bahkan ada beberapa pembimbing yang akhirnya dibawa gitu ya oleh polisi gitu karena masalah transmitter ini. Dan ini masih kita wait and see ya. Tapi insya Allah standarnya Mas Kitur memakai transmitter. Sampai saat ini insya Allah memakai transmitter. Kalau tidak ada muskilah ya, kalau tidak ada permasalahan, kita memakai transmitter. Planningnya berapa bis? Nanti kita akan sampaikan nanti ini sama Om Pras ya. Planningnya berapa bis? Kita juga agak deg-degan gitu karena yang berminat banyak sekali gitu dan yang berminat itu misalnya 50 kan belum ada anaknya, ada suaminya, ada istrinya gitu ya. Wallahu alam jadi berapa? DP-nya bisa dimundurkankah? Nanti ini insya Allah tadi sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Ari, kita bisa ngobrol apalagi dengan panitia ya mau kapan dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas komitmen keberangkatannya itu sudah kuat. Insya Allah panitia akan memfasilitasi. Tapi ini case by case gitu ya. Untuk planning berapa bis? Nah, saya kembalikan ke Om Pras. Gimana Om? Ya tergantung pendaftarnya berapa orang. Satu bis itu muat berapa jemaah? Kurang lebih ya, Om, 51 orang. Tapi kan nanti ada mutawif dan ada pembimbing ibadah. Ya kurang lebih 4. Nyamannya sih 45 nyamannya. Biasanya sih. 45. Saja kalau dihitung manual itu mungkin udah 57 orang. Mm. Nah, nanti kalau dari video kita ini kemudian kita share, ada yang kemudian terketuk dan terpanggil ingin mendaftar juga kan berarti ada nambah. Belum nanti di provokasi 1, 2, 3 dan di Leo batch 60, 61, 62 mungkin saja ada yang mau daftar. Nah, tapi secara teknis sebenarnya saya juga akan kembalikan juga ke Kang Nugi sebagai pelaksana Siap, lapangan. siap. Bagaimana baiknya? Karena bisa jadi di jumlah berapa kita harus tutup. Karena kalau nambah lagi malah biayanya akan besar lagi kan. Di bis misalnya cuma 20, tapi kan kita sudah nyewa satu satu bis misalnya gitu kan berarti ada hitung-hitungan yang kita juga nunggu nanti dari Kang Nugi baiknya bagaimana. Kap- Kapan kita tutup atau jumlah berapa kemudian kita tutup. Siap. Iya. Untuk sementara kita open dulu melihat jamaah yang berminat dulu gitu ya. Nanti ketika sudah ada tanda gitu misalnya. Tapi kemarin sih perkiraan gitu kurang lebih satu bis terlebih dahulu kalau sudah kuotanya dapat nanti kita akan buka bis yang kedua kurang lebih seperti itu. Oke. Ini gitu. Ini Kang Sementara Ewing. ini mungkin Iya. satu bis sudah
terpenuhi. Terus insya Allah ya. Betul. Nah, nanti tergantung dari pembayar DP kan. Dari situ kan Ya. ketahuan, oh yang pasti berapa, yang komitmen pasti berapa. Mm. Ini dari Mas Ewing, semua juga bilang pakai sunnah. Nah betul, Mas Ewing, kita tidak akan terjebak kepada hal-hal yang furu ya, hal-hal yang furu ataupun sifatnya debatable ya, mazhab dan lain sebagainya. Intinya adalah kita memakai fikih yang moderat lah gitu. Karena nanti kemarin sempat juga saya umroh dengan beberapa komunitas gitu. Komunitas itu bilang, Kang, kalau mau umroh yang sesuai sunnah sama saya gitu. Oh, emang saya nggak sesuai sama sunnah. Jadi ya hal tersebut memang ya, menarik lah di dunia travel ya, umroh travel. Insya Allah Mas Kitur dari tahun 2013 ya kami sudah mendampingi jamaah. Sekarang kurang lebih tahun ke-12 kami. Hal-hal yang sifatnya fikih, Alhamdulillah ya. Baik teman-teman NU, Muhammadiyah, Persis, ketika disampaikan hal-hal yang moderat dan hal-hal yang utama terlebih dahulu, jadi mereka juga nyaman gitu, insya Allah. Bismillah, Mm. mangga Mbak Ari. Ya. Oke, baik. Ini sudah jam 21.20. Apakah masih ada pertanyaan lagi di sini? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup dulu. Dan nanti kita akan obrolkan lagi semuanya ini masih bisa kita ngobrol di grup kita. Jadi inilah informasi yang kami sampaikan tentang program Higher Meaningful Umroh. Bismillah, semoga Allah mudahkan segala niatan dan ikhtiar kita. Dan kita semua dimudahkan, dilancarkan oleh Allah untuk perjalanannya. Dan tetap ya, saya mengingatkan saya butuh beberapa teman untuk menemani saya di kepanitiaan. Mas Ewing udah aman satu ya. Dan Iya, Mbak Ari, tenang Mbak Ari. ya ya, oh ya ini ada yang ini ya katanya yang bagian shopping ya. Oke. Nah, tapi justru kita tuh pengennya yang di Indonesia ini sebelum perjalanan sampai di sana itu tuh ini yang akan menguatkan kepanitiaan. Jadi bagaimana semua-semuanya ibaratnya nih kita mau bawa satu keluarga besar. Satu keluarga besar ini kita akan bantu untuk oke kita satukan gitu loh. Yang semuanya nggak ada yang ketinggalan, semuanya akan baik, semuanya akan sehat, semuanya akan mengingatkan dan itulah tugas kepanitiaan. Iya, Nah, sedikit ya. tambahin Mbak Ari. Hmm, Sesungguhnya perjalanan kalau umroh itu semuanya sudah di overhandle dari ya, travel. betul. Kepanitiaan ini memang adalah untuk acara-acara yang sifatnya internal dari komunitas, ya, untuk membantu komunitas. Dan Mbak Ari, kalau saya sih, insya Allah karena sudah jadi petugas ya, jadi insya Allah akan tetap menemani. Tapi kayaknya nih ya, undangan untuk menjadi panitia itu adalah undangan plus-plus karena panitia itu memudahkan ibadah para jamaah. Jadi kayaknya dapat plus-plus juga dari Allah ya, Masya Allah pahalanya nih. Siapa yang mau dapat pahala plus-plus, jadilah panitia. Wah ini luar biasa. Oh, tuh Mbak Rani, oke sip. Pokoknya langsung hubungin saya. Kalau tadi Mas Ewing jujur udah langsung aku tembak, ha, karena waktu dia juga bilang akan membantu. Jadi akan membantu itu langsung udah di keker ya, sama di keker tuh ya pensi ya, udah dilihat lah sama Om Pras Mas Ewing aman tuh satu gitu kan. Dan nanti juga mungkin Mas Ewing akan siap sebagai salah satu pembicara protok. Iya kan? Iya, udah pasrah aja lah Mas. Udah. Satu udah ada. Mungkin Mbak Rani juga nanti satu lagi. Pokoknya kan yang belum pernah bicara kan. Yang belum pernah bicara. Tapi aku yakin memberikan insight-insight yang luar biasa buat kita di sana. Ya, insya Allah kan. Nanti akan ada beberapa yang kalau nggak ada yang daftar, saya yang japri, saya langsung tunjuk. Dan kalau udah saya macam presiden lah ya, kalau udah saya WA, tolong say yes ya. Oke, begitu dari saya. Terima kasih banyak kerjasamanya untuk semua-semuanya, karena ini tidak akan terjadi kalau nggak ada pesertanya, nggak ada kerjasamanya, dan semoga Allah mudahkan. Oke, selamat istirahat untuk semuanya. Bismillah dimudahkan semuanya. Baik Oh, Allahumma baik terima kita berkata. kasih, Ya, Mbak Ari. ya, Mat- wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih. Mbak Terima Ari. kasih. Sama-sama. Mbak Eri, Pak Dengan Pras, oke, Bu Uti, dengan kewibawaannya, Kang Mas Luki Bobi. dengan ketenangannya, dan saya dengan kebijaksanaan juga. Iya, betul, setuju. Dadah, Mbak Ari. Oh, jadi punya aku ya yang matikan ya. Oke, assalamualaikum. Istrinya sih iya. Terima kasih.